Insan tak dapat sangka tudokku, nahan daman kui baras tinaku. Pinapoy lang kinalunisan sarga, pinasadyada kinarahingan. Sarga sionado alumis, hanggang ay sa susah. Si bara na ilalahaw, muli ilasarga. Insan tak dapat sangka tudokku, nahan daman kui baras tinaku. Pinapoy lang kinalumisan sarga, pinasadyada kinarahingan. Sarga sionada alumis, hanggang ay sa susah. Simbara na ilalahaw, muli ilasarga. Shalom dan selamat hari Sabat. Setiap satu kita punya kerinduan untuk muli hilat sorga, pulang ke sorga. Karena sorga itu adalah tempat yang menjadi kerinduan buat kita. Namun, siapakah yang akan masuk ke sorga? Dan bagaimana caranya kita harus masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan sudah menyediakan suatu tempat yang begitu indah. Pemikiran kita sebagai manusia biasa tidak mampu memberi gambaran bagaimanakah indahnya surga itu. Inilah yang menjadi satu pertanyaan buat kita. Bagaimana agaknya surga itu? Pertanyaan itu mungkin kita boleh jawab sekiranya Anda dan kita semua dapat muli hilat sorga. Isotionon.telumis, suatu tempat yang cantik. Pastinya kita benar-benar mau masuk ke sorga. Dan masuk ke sorga bermakna kita adalah umat yang telah selamat di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi saya melontarkan bagaimana caranya untuk kita merangkul keselamatan tersebut. Bagaimana untuk kita mencapai keselamatan tersebut. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran secara maya, siaran rohani setiap hari Sabat yang ke udara. Sebaik saja terbenamnya matahari pada hari Jumat, saya sudah siarkan siaran ini untuk menjadi salah satu tontonan agar menjadi tuaian berkat buat kita semua. Kita berada di Sabat yang ke-12, menghampiri penghujung daripada triwulan 1 di tahun 2025. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, kita bersemangat, kita terus diperkuatkan, kita terus bergembira, bersukacita dalam Yesus. Sebelum itu, mari kita bersatu
di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, lewat siaran rohani Pemasih Media ini, kami mau terus belajar firman Tuhan dan terus memperbaiki setiap kekurangan, kelemahan kami agar kami dilayakkan oleh rencana keselamatan yang akan kami perolehi secara cuma-cuma. Bagaimana kami harus menjadi umat Tuhan yang setia dan senantiasa berpaling kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai satu persatu kami, juga para penonton siaran Pemasih Media, walau di mana mereka berada, waktu bila mereka melihat siaran ini, mereka akan turut diberkati dan diperkuat. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat untuk Anda semua yang menonton siaran ini pada Sabat ini. Sabat yang ke-12 untuk triwulan yang pertama di tahun 2025. Ya, tak lama lagi kita akan akhiri triwulan yang pertama ini. Jadi, saya berharap Anda yang menonton ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita bersemangat, kita terus mau berjuang dalam iman kita untuk terus mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan segala pencobaan untuk menang dalam Yesus Kristus. Kita semua mau selamat bukan? Siapa yang tidak ingin selamat? Karena keselamatan itu adalah sudah pastinya satu keadaan yang mana setiap satu kita mau rindu berada di suatu tempat yang selamat. Kalau kita berada di suatu tempat yang tidak selamat, itu pastinya akan merisaukan kita. Itu pastinya akan merasakan kita takut di tempat yang tidak selamat. Tetapi, di manakah tempat yang selamat itu? Pada Sabat ini, kita akan belajar tentang keselamatan, yang mana pembicara kita adalah seorang belia muda yang begitu setia di dalam pelayanan. Apabila saya meminta dia untuk menyediakan firman Tuhan untuk disiarkan di Pemasih Media, dia tidak menolak dan malahan dia kata, saya akan bersiap sedia untuk melakukannya, untuk membuat rakaman. Dan pada Sabat ini, yang misionari Rab Ben Kutai akan melayani kita melalui satu firman Tuhan yang bertajuk keselamatan. Ya, setiap satu kita inginkan keselamatan tersebut. Kalau kita berada di sebuah tempat, kita pastinya tidak mau tempat itu tidak selamat, ya. Kita pastinya tidak nyaman, tidak gembira berada di suatu tempat yang mana bila masa saja tempat itu mungkin boleh menyebabkan kita diancam, nyawa kita terancam. Tetapi kalau kita berada di suatu tempat yang keselamatannya cukup terjamin, sudah pastinya kita benar-benar merindukan tempat yang selamat tersebut. Sebelum itu kita akan menikmati dahulu lagu yang pertama. Lagu yang pertama, ya, sesuai sekali dengan kerinduan kita mau pergi ke surga. I want to go to heaven. Kita mau pergi ke surga. Anda dan saya pada saat ini kita mau pergi ke surga, dan lagu ini disampaikan oleh Elder Nelmon dengan sahabatnya yaitu Saudara Bele. Ya, kita nikmati dahulu lagu ini. Aku mau pergi ke surga. Kita saksikan lagu yang pertama. Dipersilakan. I want to go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want to go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus. How I long to be with God. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that
dengar suara Yesus, darahku telah basuh dosamu, kau teguh dalam kebenaranku. Dan bila ku di surga, ku mau sembah di kakinya, ku mau puji nama Yesus selamanya. Dia telah berkorban bagiku. Kadang ku pikir ku tak sanggup hidup di dunia lagi. Sini ku merasa sunyi karena ku tahu ada kota yang suci. Oh, jika ku seperti merpati, ku kan terbang tinggi dan memuji Tuhan Allahku. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, ia mengipas-ngipas perasaan kita untuk pulang ke surga. Saudara, satu motivasi kita untuk berjuang dalam hidup adalah apakah klimaks daripada perjuangan yang sedang kita pegang dalam hidup ini. Klimaks yang kita sedang impikan adalah masuk ke gerbang surga. Nah, siapa yang akan memberikan keselamatan itu? Ya, siapa yang akan memberikan keselamatan itu? Pastinya jawaban itu sudah ada dalam pikiran kita. Yesus akan menyediakan keselamatan itu buat kita semua. Dan bagaimana keselamatan itu ditawarkan kepada kita? Ya, saudara-saudari, Yesus adalah sumber keselamatan. Ya, ketika kita hidup dalam tangan Tuhan, kita beroleh jaminan, janji yang indah, yaitu kita akan diberikan keselamatan. Kita akan diberikan mahkota kehidupan yang kekal, saudara dan saudari. Saat ini, Anda dan saya sendiri, saya sangat memerlukan keselamatan itu. Sebab kita ini berada di suatu tempat yang tidak selamat. Kita berada di dunia. Di mana juga kita berada. Kita tidak tahu pada waktu kita tidur malam, kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada malam tersebut. Jika tiba-tiba rumah kita diceroboi oleh orang yang kita tidak kenal. Dunia ini tidak selamat. Kita memerlukan suatu tempat di mana dunia, tempat yang mana kita begitu aman. Kita begitu tenang dan kita begitu merasa selamat. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Dan kita mau kembali kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu kita harus kembali, kita harus pulang ke surga, tempat yang selamat untuk kita semua. Nah, bagaimana? Sudah pastinya itu akan kembali kepada kita juga. Kita sudah belajar dalam triwulan ini, kuasa memilih yang ada pada kita. Kita harus memilih untuk hidup bersama Yesus. Kita harus memilih untuk melembutkan hati kita yang keras. Jangan membiarkan kekerasan hati kita itu menyebabkan kita mati secara rohani. Saya bersyukur dan kita bersyukur. Saya sendiri merasa bersyukur bahwa saya mengenal Yesus. Dan saya bersyukur karena dunia ini tidak merampas saya daripada Yesus. Malahan kita merasakan kebergantungan kita kepada Yesus. Kita ada kerinduan bersama dengan Yesus. Sebab kita mau ada jalan keselamatan untuk kita semua. Nah, Yesuslah semangat kita. Kita mau rindu bertemu dengan Yesus. Mari kita menikmati lagu ini. Saya tidak tahu apa tajuk lagu ini, tetapi ya selari dengan apa yang kita akan nikmati. Bagaimana keselamatan itu diberikan oleh
tangan Yesus. Diberikan melalui kematian Yesus di kayu salib. Lagu ini dinyanyikan oleh Eldona Cassandra daripada gereja SDA Tulung dalam daerah Mantub, daerah Kependetaan Mantub. Mari kita menikmati dahulu lagu yang seterusnya. Saya persilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati yang dinyanyikan oleh Cik Eldona Cassandra. Saya ingat lagu ini diberikan oleh ayahnya sendiri kepada saya, yaitu Elder Sumail daripada gereja SD Tulung. Jadi puji Tuhan dengan pertolongan yang telah diberikan oleh Elder Sumail. Kalau saya tidak silap, ini mungkin anak dia, ya. Jadi terima kasih, saudara. Motivasi kita untuk keselamatan ini adalah begitu besar, ya. Keselamatan ini kita perolehi apabila kita meletakkan hidup kita ini berada di dalam tangan Tuhan, ya. Dan kita adalah manusia biasa. Kita tidak ada kekuatan
kita tidak boleh mengubah diri kita, apa yang telah Tuhan sudah kehendaki, apa yang Tuhan sudah cipta pada diri kita. Ya. Karena itu, sebenarnya yang maha berkuasa di sini adalah Tuhan. Kita ini adalah seperti embun di ujung rumput. Kita hanya sementara dan singgah di dunia ini, sehingga sampai waktunya ajal memanggil kita dan kehidupan kita terhenti. Dan pada waktu itu, adakah kita akan memperolehi keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita? Ya, saudara-saudara, kita harus percaya kepada Injil Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Keselamatan itu boleh diberikan kepada Anda dan saya oleh Yesus Kristus. Dia yang sudah mati disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ini motivasi kita. Ini semangat kita. Berjalan di dunia ini yang penuh kejahatan, di tempat yang tidak selamat ini kita punya fokus perjalanan kita. Di akhir titik kehidupan kita, akhirnya kita menuju kepada suatu titik, yaitu menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Kita dan Anda semua. Mari kita bijak memilih. Apa yang paling penting di dunia ini? Adakah kita menjadi orang yang hebat di mata manusia, ataupun kita menjadi hebat di mata Tuhan? Saudara-saudari, pada Sabat ini kita akan menikmati firman Tuhan yang mana firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang belia muda. Namun sebelum itu, saya senang sekali untuk membawa kita kepada satu lagu. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh Elder Kongin Milundu. Ya, saya rasa dia berasal daripada NSM, North Sabah Mission di Marak-Parak. Saya rasa di kampung Talamason. Dan lagu ini disediakan oleh JJ Trisi Ministry. Dan ya, lagu ini banyak kita melihat dahulu perbaktian cara maya, dan lagu ini sampai sekarang kita masih menggunakan lagu-lagu yang telah kita buat pada masa PKP dahulu. Puji Tuhan. Dan mari kita menikmati lagu yang ketiga, ya, lagu yang ketiga. Intongno di Yesus. Apabila kita melihat Yesus, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita semua. Kita nikmati dahulu lagu ini. Saya mempersilakan. Pasihiti pamagunan gumu awayaan gumu korolon nung sangulun ko itindalanon aratu ko ikotuangon intang di Yesus juru selamatmu ai sopodosi ai sogosusa Yesus olisi pengontong dia magahak dia so gigiso kada katongo itindalananu angata Yesus domindalan ai sopodosi kasalak kapuy iso piato bukno au osorong intong di Yesus juru selamatmu ai sopodosi ai sogosusa Yesus olisi poingontong dia magahak dia so gigiso anda da Yesus iko posyonu korikot yau magangatia
Muli surga dia nan talumis, binasa tiada bagi dia. Intang di Yesus juru selamatmu, hai sopo dosi, hai soko susah. Yesus olisi pai ngantong dia, maka hak dia sogi gisong. Iso piata buknu au osorong, maka hak dia sogi gisong. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Elda Konggin Milundun, Intongna di Yesus. Lihatlah kepada Yesus di waktu kita hidup di dunia ini. Ya, di saat kita jatuh, di saat kita merasa sedih, di saat kita merasa seolah-olahnya kita tidak ada pengharapan, lihatlah kepada Yesus. Lihatlah kepada pengharapan yang ditawarkan oleh Yesus untuk kita semua. Nah, saudara-saudari, pada sabat ini, kita percaya bahwa keselamatan itu ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kita percaya bahwa rencana keselamatan itu adalah untuk semua orang. Tetapi, siapa yang akan memiliki keselamatan tersebut? Semoga Anda dan saya, kita yang taat kepada Yesus, kita yang taat kepada penurutan kita, kepada iman kita kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Nah, mari kita menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh sekali lagi young missionary Rabben Kutai, seorang belia yang begitu aktif, bersiap sedia untuk melayani di dalam juga pelayanan. Pada minggu ini adalah minggu doa belia. Beliau juga menyampaikan firman Tuhan, salah satu slot di dalam minggu doa belia, dan minggu ini juga beliau melayani di Pamasi Media. Puji Tuhan, orang-orang muda kita sudah siap sedia untuk digunakan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Topiknya, tajuknya sudah pasti adalah keselamatan. Anda dan saya dan kita semua inginkan keselamatan tersebut. Firman Tuhan daripada YM Rabben Kutai. Saya mempersilakan. Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat kembali ke siaran Pamasi Media. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pihak Pamasi Media karena sekali lagi telah memberi saya peluang untuk mengongsikan firman Tuhan kepada kita semua pada hari Sabat yang mulia ini. Sebelum saya teruskan kepada khotbah saya untuk Sabat ini, saya suka untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang minggu yang lalu hingga pada hari Sabat yang Engkau telah kuduskan, yang Engkau telah sucikan khasnya untuk kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Engkau penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan berbicara pada saat ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Baik, saudara dan saudari, tajuk untuk khotbah saya atau firman Tuhan yang akan saya kongsikan kepada kita semua pada hari Sabat ini bertajuk keselamatan. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa maksud keselamatan ini? Adakah keselamatan ini bermaksud daripada harta ataupun bagaimana? Apa tujuan keselamatan ini? Siapa yang menciptakan keselamatan ini? Dari mana boleh dapat keselamatan ini? Dari sudut pandang Alkitab,
Keselamatan adalah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa, terutama kelepasan dari dosa dan kematian kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keselamatan ini, Alkitab seringkali menunjukkan bahwa manusia pada zaman ini memerlukan keselamatan. Dan keselamatan bagi manusia pada zaman ini itu sangat penting untuk kita semua. Persoalannya, dari siapa kita boleh perolehi keselamatan ini? Melalui siapa keselamatan ini diberikan? Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan 12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi soalan sebentar tadi, melalui siapa keselamatan ini kita boleh perolehi? Dalam ayat 10 dikatakan dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus, hanya melalui Dialah kita boleh diselamatkan. Mengapa manusia ini memerlukan keselamatan? Mengapa manusia pada zaman ini sangat-sangat memerlukan keselamatan? Apa keadaan manusia pada zaman ini? Mari kita perhatikan dalam ayat Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang seterusnya yaitu Yesaya 48 ayat 8. Engkau tidak mendengarnya atau mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku, yaitu Tuhan, telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Salah satu sebab mengapa manusia memerlukan keselamatan adalah manusia dilahirkan dalam dosa. Ini sebablah mengapa manusia memerlukan keselamatan. Untuk sebab yang kedua, pengertiannya digelapkan. Pengertian para manusia digelapkan. Efesus 4 ayat 18 mengatakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Manusia juga pada zaman ini hatinya penuh dengan kejahatan. Sebab itulah perlu keselamatan ini. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sangat bahaya. Zaman ini manusia dipenuhi dengan dosa. Mereka terbiasa melakukan dosa sehingga hati mereka menjadi keras. Dan mereka seringkali menolak nasihat yang datang daripada Roh Kudus. Dan manusia juga mati secara rohania. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini adalah antara sebab mengapa manusia memerlukan keselamatan untuk akhir zaman ini. Yang pertama, dilahirkan dalam dosa. Yang kedua, pengertian manusia digelapkan. Yang ketiga, hatinya penuh dengan kejahatan karena sering kali melakukan kejahatan, sudah terbiasa dengan kejahatan di dunia. Dan yang keempat, dan yang amat bahaya adalah manusia mati secara rohania.
Kita perhatikan satu-satu sebab ini, ya, saudara-saudari. Jadi, adakah manusia boleh mengubah sendiri? Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah situasi yang buruk, adakah kita boleh mengubahnya secara sendiri? Menggunakan pemikiran kita sendiri. Ini dijawab dalam Yeremia 13 ayat 23. Yang dikatakan sedemikian rupa, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Bagaimana kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kita pada zaman ini kita sudah dikenali dengan pengobatan kulit atau lebih dikenali sebagai skincare yang boleh mencerahkan kulit. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa setelah dikaji oleh para saintis atau para dokter. Tetapi apa yang disampaikan di Alkitab ini, orang Ethiopia atau macan tutul, mereka tidak boleh mengubah apa yang sudah diciptakan di badan mereka. Apalagi kita, orang-orang yang sudah membiasakan diri untuk berbuat jahat. Bagaimana kita mengubah diri kita sendiri? Kita tidak dapat mengubah situasi kehidupan kita hanya dengan bergantung kepada kekuatan sendiri. Jadi, macam mana kita boleh mendapatkan keselamatan? Apa sumber kita untuk menambah pengetahuan kita? Dari mana kita boleh memperolehi keselamatan itu? Ada 4 ayat yang menjawab tentang pertanyaan ini. Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, berpaling kepada Allah. Yesaya 45 ayat 22 mengatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Seterusnya, dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani. Percaya kepada Injil Kristus. Dan yang keempat, Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, ada 4 sumber ataupun cara kita untuk menambah ilmu atau menambah pengetahuan kita, bagaimana kita boleh memperolehi keselamatan itu. Yang pertama dari kitab suci, yang kedua berpaling kepada Allah, ketiga percaya kepada Injil Kristus, dan keempat menantikan kedatangan Kristus. Untuk siapa Kristus menjadikan pencipta keselamatan? Setelah semuanya ini, untuk siapa Kristus menciptakan keselamatan ini? Untuk siapa Tuhan atau Yesus merencanakan keselamatan ini? Ibrani 5 ayat 9 mengatakan, dan sesudah ia, yaitu Tuhan, mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini sangat jelas yang dikatakan dalam Alkitab ini, bahwa rencana keselamatan ini akan terjadi bagi mereka yang taat kepada Tuhan, sehingga kedatangannya yang kedua kali. Saudari, kita dapat memperoleh keselamatan dengan iman kepada Kristus. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Dengan ini, saya mengajak saudari semua, marilah kita berpaling kepada Allah. Kita gunakan hak kebebasan memilih kita itu, kuasa memilih kita itu untuk berpihak kepada Tuhan. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan sampai kita menunggu hukuman dan kita mengambil bahagian dari hukuman api neraka itu. Semoga firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita untuk Sabat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh YM Rabben Kutai. Terima kasih Rabben Kutai, YM Rabben Kutai. Beliau juga di gereja kami adalah salah seorang daripada belia yang sedang dilatih untuk bakal menjadi elder pada masa hadapan. Ya, ada suatu tugas mereka di dalam gereja kami yaitu elder in training. Puji Tuhan. Kita senantiasa mempersiapkan orang-orang muda kita untuk menjadi pengganti kepada kepimpinan gereja kita masing-masing. Ayo kita berikan peluang kepada orang-orang muda untuk berada di dalam kepimpinan gereja supaya kita tidak akan ketandusan siapa yang akan meneruskan teraju kepimpinan gereja kita pada masa akan datang. Puji Tuhan. Jadi orang-orang muda siap sedialah untuk mengambil ketugasan melayani di ladang Tuhan. Terima kasih kepada YM Rabben Kutai. Nah, kita sudah berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, kita semua. Siapa yang ingin selamat, tepuk dada, tanya selera. Karena kita ada kuasa memilih. Tuhan tidak jadikan kita seperti mesin, seperti robot yang diprogramkan untuk mengikut aturan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan adilnya seperti sekolah sahabat dewasa pada triwulan ini. Kasih dan keadilan Tuhan memberikan kita pilihan untuk memilih jalan mana yang kita pilih. Ayo kita memilih jalan kepada Yesus yang sudah pastinya itulah jalan menuju keselamatan. Ayo kita menamatkan siaran rohani Pemasi Media pada Sabat ini dengan lagu yang terakhir. Bukan hanya kita, tetapi kita bawa orang lain untuk berjalan menuju kepada keselamatan, berjalan menuju ke surga. Kita bawa keluarga kita bawa jemaat kita bawa masyarakat kita, sesiapa sahaja. Ya, ayo kita bawa seperti tema daripada Minggu Doa Belia. Kita semua harus terlibat di dalam mengubah komuniti kita, membawa orang-orang lain untuk berada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana? Kita sudah pelajari itu. Banyak cara yang kita boleh gunakan untuk bersahabat dengan mereka secara tidak langsung. Kita adalah surat cinta Yesus yang boleh dibaca oleh orang lain. Saudara-saudari, mari kita berjalan ke surga bersama-sama dengan keluarga kita, dengan seluruh keluarga Tuhan yang ada di dunia ini. Kita akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita nikmati lagu yang terakhir, Berjalan ke Surga Bersama Keluargaku, yang akan disampaikan oleh pengarah penatelayanan MAUM, yaitu Pastor Justin bersama dengan istri dan anak mereka. Saya mempersilahkan untuk lagu yang terakhir.
Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan syurga, sekali lagi saya ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memberi kami satu peluang untuk mendengar firman-Mu yang cukup cantik, yang cukup bagus, yang dapat mengangkat jiwa kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dan pelita kehidupan kami sepanjang kehidupan kami di atas muka bumi ini, sehinggalah kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Tuhan, gunakan kami setiap satu, juga mereka yang sedang menonton channel ini,
Gunakan kami semua untuk menjadi alat-Mu, untuk menyebarkan berita baik itu. Tidak kira yang melalui apapun segi cara ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membimbing kami sepanjang pembelajaran tadi. Biarlah kami terus mengingati tentang firman ini. Biarlah kami terus lebih setia kepadamu ya Tuhan. Dengan bimbingan-Mu juga ya Tuhan. Ajari kami untuk lebih setia kepadamu. Ajari kami juga untuk lebih kuat bagi menentang cabaran yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami sekali lagi. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Amin, amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh YM Rap Band Kutai. Puji Tuhan. Yap. Sahabat ini, kita terus menyiram, menggembur, membaca iman kita. Kita terus mempelajari apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan, supaya itu menjadi satu kesegaran, peringatan, teguran buat kita semua. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk mencapai, menggenggam piala keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo berjalan terus bersama dengan Yesus sehingga Maranatha. Nah, saudara-saudari, kita sudah berada di penghujung siaran. Terima kasih kepada Anda semua yang sudi bersama dalam siaran ini. Saya akan berusaha untuk mencari apa juga yang saya boleh siarkan di setiap Sabat. Saya akan berusaha selagi ada daya, ada kudrat untuk menyediakan siaran ini. Dan biarlah ini akan kita kongsi kepada orang lain supaya orang lain juga dapat melihat firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan ataupun khotbah, juga firman Tuhan yang dikongsikan melalui lagu-lagu yang telah disediakan untuk siaran rohani Pamasi Media. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan, Sabat yang terakhir, Sabat yang ke-13. Saya belum menerima apa-apa khotbah, rekaman khotbah, tetapi saya percaya Tuhan akan senantiasa menyediakan hamba-hamba Tuhan yang sudi dan begitu siap sedia untuk melayani Tuhan melalui siaran secara maya di Pamasi Media. Ya, dan semoga Anda yang menonton, jika Anda ingin membantu saya, boleh hubungi saya di nomor 016-509-1493. Hubungi saya, kamu boleh rakam, kamu punya firman Tuhan, ringkas pendek tidak apa, ya itu akan saya siarkan dan akan saya fungsikan kepada semua penonton yang mengikuti siaran Pamasi Media pada setiap Sabat. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan, ya, Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Bye-bye.